Oke, shalom, selamat pagi. Masih dari MPLS ya. Sekarang masuk sesi ketiga sama saya, Dian. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikan karakter dan etika komunikasi. Apa tuh pendidikan karakter dan etika komunikasi? Langsung saja ya. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pendidikan karakter sendiri merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Nah, di SMP Widya Wacana Kartasura, karakter yang akan dikembangkan antara lain adalah cinta Tuhan dan semua ciptaannya, percaya diri dan pekerja keras, jujur, kemandirian dan tanggung jawab, disiplin, hormat dan santun, pemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kerjasama. Lalu, macam-macam pembentuk karakter. Nah, dari apa saja? Salah satunya dari lingkungan, lingkungan rumah, sekolah, tempat tinggalmu, lalu kegiatan sehari-harimu, lalu keturunan itu berarti dari bapak ibu, kakek nenek, lalu yang terakhir dari perasaan itu berarti dari diri sendiri. Nah, karakter manusia tidak dapat dilepaskan dari permasalahan tingkah laku manusia, dan permasalahan tingkah laku manusia selalu berkaitan dengan etika. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial menganut sebuah aturan yang menjadi landasan hidup di masyarakat. Nah, apa itu etika? Etika merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Dan komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kita mau bahas tentang etika komunikasi. Yang pertama, tatap muka. Apa aja yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah gunakan bahasa yang sopan. Ya. Lalu, selanjutnya, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Usahakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat dalam porsi yang pas. Lalu, selanjutnya, menggunakan ekspresi wajah yang ramah, murah senyum, ya. Lalu, mendengarkan dan memperhatikan. Lalu, tatap lawan bicara. Terus selanjutnya, gunakan gerakan dan sikap yang sopan, sikap tubuh maksudnya yang sopan. Lalu, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, berbeda tapi serupa. Sekarang kan kelasnya online, jadi pakainya komunikasi online. Interaksi online kadang tidak memiliki konteks atau tidak memakai isyarat wajah atau bahasa tubuh. Namun tujuannya tetap sama, yaitu komunikasi yang efisien. Nah, etika dalam komunikasi online antara lain di dalam grup, silahkan gunakan kolom chat seperlunya untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Lalu, jangan membahas hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Menggunakan bahasa yang sopan kepada guru maupun teman. Lalu perhatikan waktu. Ketika kelas online maka berlaku juga jam belajar sekolah. Jadi ketika masih dalam jam belajar, silakan bahas yang berkaitan dengan belajar. Ya, tidak kemana-mana. Tidak gojekan diri. Ya, simak dengan seksama tugas dan cara Lalu patuhi peraturan dalam setiap grup atau kelas.
Biasanya dalam setiap kelas itu kan ada peraturannya masing-masing. Kelas A dengan kelas bahasa dengan kelas matematika kan peraturannya berbeda-beda. Nah, itu silahkan dipatuhi setiap peraturannya sesuai dengan kesepakatan di awal ya. Lalu yang terakhir, hargai waktu dan kuota orang lain. Jadi ketika sudah selesai belajar online-nya, usahakan HP-nya yuk diletakkan ya, tidak terus ganggu orang lain, ganggu temannya, mabar bareng sampai malam. Nah, kan itu merugikan waktu orang lain, waktumu sendiri, merugikan kuota orang lain dan kuotamu sendiri. Ini berlaku di dalam setiap grup, baik grup chat WhatsApp maupun Classroom maupun saat live streaming di Google Meet, YouTube, dan Zoom. Semuanya berlaku ya, seperti ini ya. Lalu selanjutnya, etika komunikasi online di dalam chat pribadi, baik kepada teman maupun kepada guru, khususnya ini yang untuk guru. Usahakan sebelum mulai percakapan, ketika kamu ngechat Bapak Ibu guru, itu dimulai dengan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya, yang pertama. Lalu selanjutnya sebutkan identitas diri. Selamat pagi Pak, Bu, saya Anto misalnya dari kelas 7 SMP Widya Wacana Kartasura. Nah, setelah itu baru disampaikan maksud dan keperluannya dengan bahasa yang baik. Pak, Bu, saya mau tanya, tadi belum jelas untuk tugas bahasa Indonesia. Untuk dijelaskan, gitu kan. Nah, kalau sudah bertanya, silakan diakhiri dengan ucapan terima kasih, ya. Wajib, oke. Lalu, perhatikan waktu pengiriman pesan supaya tidak mengganggu penerimaan pesan. Nek kamu WhatsApp atau tanya di luar jam pelajaran, boleh, tapi ya ada batas waktunya. Jangan tengah malam. Nah, nilai online berlaku offline dan sebaliknya. Etika online didasarkan pada perilaku tatap muka. Perilaku ini di dunia virtual mencerminkan perilaku di dunia nyata. Demikian juga yang kamu pelajari secara online dapat diterapkan secara offline. Itu ya mudah maksudnya ya. Selanjutnya, untuk membentuk karakter siswa, kita SMP Widya Wacana menyediakan satu buku yang disebut buku habit. Buku habit itu buku agenda siswa yang membantu untuk membangun kebiasaan baik. Nah, di sini ada 3 bagian. Bagian pertama itu ada agenda harian. Agenda harian dibuat untuk mencatat daftar tugas maupun pengumuman dari sekolah, sehingga siswa dimudahkan untuk mengetahui tugas yang sudah diselesaikan maupun belum. Nah, jadi ini bisa dicatat setiap hari seperti yang kalian lihat. Ada tanggal kalian menerima tugas, lalu mata pelajarannya apa, lalu silahkan ditulis tugasnya apa. Habis itu paraf guru, lalu paraf orang tua. Paraf orang tua itu kalian minta setelah kalian mengerjakan tugas. Jadi kalau tugasnya sudah selesai, bukunya dibawa ke orang tua lalu ditandatangani orang tua. Keterangan atau tagihan itu diisi tanggal pengumpulan ya, atau tanggal ulangan begitu. Lalu selanjutnya ada catatan kerohanian. Catatan kerohanian dibuat untuk membiasakan siswa dalam melakukan aktivitas di kerohanian. Di sini ada beberapa kolom. Nah, dilihat ada doa pagi, sarapan, makan siang, makan malam, lalu membaca Alkitab, berdoa untuk sekolah. Nah, silakan nanti kalau sudah dilakukan, catat tanggalnya setiap hari. Kalau sudah dilakukan, silakan dikasih tanda centang. Doa khusus itu diisi dengan doa kalian pada hari itu. Ada nggak pokok doa khususnya?
contoh untuk kesehatan, contoh supaya rajin belajar, contoh supaya rajin berdoa setiap hari. Tuh. Nah, kalau sudah nanti akan dimintakan tanda tangan orang tua. Itu ya. Lalu yang terakhir ada catatan kedisiplinan. Catatan kedisiplinan dibuat untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab siswa dimulai dari diri sendiri. Nah, di situ ada beberapa uraian tugas kayak merapikan tempat tidur, menyapu, mencuci piring, mandi 2 kali sehari, belajar teratur, mengerjakan PR, menjadwal, merapikan kamar, menyiapkan seragam. Nah, kalau kalian melakukan tugas-tugas ini silahkan dicentang. Bu, kalau nggak melakukan sama sekali bagaimana? Usahakan untuk melakukan, ya, karena ini untuk membiasakan kebiasaan baik. Tanggung jawab tambahan di sini itu diisi dengan kegiatannya di luar ini. Contoh kayak bantu ibu untuk ngepel, di situ kan nggak ada, ya toh, bisa dituliskan. Atau bantu ibu jemur baju, atau bantu ibu jagain adik. Nah, bisa ditulis. Lalu kalau sudah dicatat setiap hari, dicetak, bisa minta para orang tua. Begitu ya. Nah, buku habit ini akan dikumpulkan di dalam classroom. Nanti Bitian akan buat classroom untuk mengumpulkan buku habit. Jadi nanti ketika diminta untuk mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Jadi setiap hari silahkan ditentang, silahkan dikerjakan, silahkan dilakukan. Kalau sewaktu-waktu diminta mengumpulkan sudah siap. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini, untuk materi hari ini. Seperti itu. Paham ya? Untuk pengumpulannya kapan? Nanti akan diumumkan dalam grup kelas. Ya, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Siap-siap saja untuk mengumpulkan. Ya, tergantung dari pengumumannya. Itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.